Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, saat ini saya sedang berada di Desa Lota, Kecamatan Peneleng, Sulawesi Utara, di mana salah satu ulama dari Bonjol, Minangkabau, yang dimakamkan di sini. Imam Bonjol adalah pahlawan Indonesia atau pahlawan dari Minangkabau yang diasingkan Belanda ketika Perang Padri. Perang Padri ini di antara tahun 1803 sampai 1838. Sekedar informasi kawan-kawan, Perang Padri adalah perang di antara kaum religius dengan kaum adat di Sumatera Barat. Untuk detailnya mari kita masuk ke dalam. Lihat-lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, inilah gambaran daripada Tuanku Imam Bonjol. Dan begitu dengan kuda, dengan gagahnya, ketika gambarannya ini, beginilah suasana perang itu, mungkin Perang Padri. Mungkin kita lihat lagi. Ini makamnya. Inilah ya sahabat, ini nama beliau yaitu Peto Sarip Ibnu Pandito Bayanuddin. Gelarnya Tuanku Imam Bonjol karena ulama itu nama kampung saja disebut. Lahir 1774 di Tanjung Bungo, Bonjol, Sumatera Barat. Wafat tanggal 6 November 1854 di Lota, Minahasa, dalam pengasingan pemerintah kolonial Belanda karena berperang menentang penjajahan untuk kemerdekaan tanah air, bangsa dan negara. Sudah dulu mungkin untuk di sini, mungkin kita menemui ahli keluarga yang lain mungkin. Ya mungkin tadi ada lihat di belakangnya ada ahli keluarganya. Assalamualaikum, Pak. Ya, Masya Allah, Pak. Nama Bapak siapa? Kalau saya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Muthalib, generasi kelima dari keturunan Imam Bonjol. Kan Pengawal. ada pengawal ya? Pengawal, Pak, ya. Oh, dari pengawal ada 4 itu kan yang diasingkan sini ya. 4. Kalau setahu kami ya. Iya. Jadi ini perlu saya cuma mau sampaikan apa yang disampaikan dari leluhur kami turun-temurun sampai ke saya. Jadi kalau beliau ini, almarhum Imam Bonjol ini, waktu diasingkan hanya berdua saja dengan pengawalnya. Berdua ya di sini ya. Nah, yang nikah di sini, kalau beliau sudah tidak karena sudah usur, Pak. Yang nikah pengawalnya. Nah, pengawal itu dia nikah dengan seorang perempuan, anak satu-satunya dari yang dituahkan di kampung ini, namanya Kampung Lota, Pak. Kampung Lota. Kampung Lota ini kampung tua. Jadi sebelum ada kampung lain-lain di seputaran sini termasuk Peneleng, desa Kampung Lota duluan.
Jadi nikah dengan perempuan yang namanya Wilhelmina Katrenci Paringkuan. Nah, Paringkuan inilah yang dituahkan oleh orang kampung dan di situ dipercayakan kepada dari tentara Belanda, dipercayakan oleh Paringkuan itu untuk menitipkan Imam Bonjol. Jadi di dalam pengasingan, walaupun dalam pengasingan itu dia ada dititipkan oleh Belanda kepada Paringkuan untuk memantau. Jadi beliau di sini hanya dilepas saja, bersosialisasi seperti biasa, tapi sudah tidak ada kegiatan-kegiatan dalam arti dakwah atau kumpul pasukan untuk melawan Belanda. Karena memang beliau lebih dominan melawan Belanda dengan sesama keyakinan, dengan sesama Muslim. Nah, kebetulan di sini pada zaman itu memang tidak ada Muslim, hanya satu-satunya beliau sama pengawalnya. Nah, jadi pengawal itu namanya Apollos Minggu nikah dengan yang tadi yang saya sampaikan tadi namanya Wilhelmina Katrenci Paringkuan. Dapat generasi kami ini yang sampai ke sini. Jadi kami ini walaupun keyakinan kami di Muslim, kami juga banyak keluarga di non Muslim. Yaitu karena di sebelah Paringkuan itu, Pak. Selama berdua di sini hanya bertani, beternak untuk kebutuhan berdua saja. Jadi meninggalnya Imam Bonjol di Iya. Jadi beliau di hari-hari tua dalam perawatan pengawalnya. Nah, ini pengawal ini dua versi. Kalau dari sejarah nasional, pengawalnya ini adalah pengawal, tapi kalau dari versi keluarga, pengawal ini adalah anak dari almarhum dengan seorang istri di Maluku. Waktu terakhir kan penjaranya di Maluku. Oh, diasingkan di Maluku. Di penjara. Oh, di penjara di Maluku. Nanti di sini baru diasingkan karena beliau kan punya kelebihan yang mana bisa keluar dari penjara. Nah, di sana sempat nikah, dinikahkan oleh orang Maluku, dapat anak satu laki-laki. Istrinya langsung diusirkan ke Sumatera takut ketahuan oleh Belanda. Anak ini dibesarkan oleh orang Maluku sampai remaja, kasih masuk tentara Kinil, sekaligus mengawal beliau. Sebelum di Maluku di mana lagi, Pak? Diasingkan atau di penjara? Dia penjarakan awal di Sumatera Barat, Pak. Sumatera Barat. Sumatera Barat dia keluar lagi, pindah penjara ke Jawa Barat. Jawa Barat. Habis Jawa Barat sama lagi bisa keluar, dia pindah ke Jakarta, tepatnya di Kampung Bali, Jakarta. Sama juga, Pak. Nah, Belanda waktu itu dia pikir mungkin penjara jauh-jauh lah biar pengaruhnya ya pengaruhnya jauh dari pengaruh. Akhirnya di Maluku juga sama juga, Pak. Bergerak ya. Belanda kan pinter dia, jadi dia pelajari kenapa sampai begini. Ternyata di mana ada Muslimnya, dia keluar, Pak. Gitu. Maka Belanda saat zaman itu dia cari tempat non Muslim untuk dilepas aja. Kalau penjara kan percuma juga, jadi dilepas aja. Nah, maka pada tahun, kalau di nisan itu ada keliru penulisannya. Dia kalau lahir tanggal 1 Januari 1772. Kalau di situ 1774 kan, kalau di nisannya. Dia seharusnya 1 Januari 1772. 72 ya. Wafat benar tanggal 6
tahunnya 18. Kalau di situ 54. 1854. Seharusnya 1864. Jadi beliau umur 92. Panjang ya, 92 panjang. Kalau untuk membawa agama, karena beliau kan di sini sudah tidak ada berdakwah lagi. Ya, uzur ya. Nah, ya. Jadi Islamnya ini di Desa Lota ini awal-awalnya itu adalah dari pengawalnya. Nah, pengawalnya ini keturunan-keturunannya. Dan ada karena bersosialisasi bagus dengan masyarakat, itu yang banyak simpati, sampai ada yang Muslim. Baru juga kan beliau selama di sini ada tentara dari Diponegoro, pasukan Diponegoro. Pada saat Diponegoro pindahkan ke Makassar, pengawal atau pasukannya Diponegoro tertinggal di Minahasa, tepatnya di Jawa Tondano, Jaton. Oh, Jaton. Nah, sebagian itu datang ke sini, Pak, nambah ilmu agama pada almarhum. Sudah tidak terpulang. Makanya di Desa Lota ini sama Desa Pineleng, Kampung Pineleng itu banyak orang Jawa Tondano. Jaton sendiri. Nah, Jaton yang di Pineleng itu, karena zaman itu ada yang ke sini sudah tidak balik ke Tondano. Kami ziarah ke sini tujuannya itu, Pak. Mana Pak Tilas? Iya. Mana Pak Tilas? Kehidupan orang-orang soleh, ya kan? Ya, kita kan bangsa yang besar, bangsa yang menghargai para pahlawan. Iya. Apalagi beliau ini kan uniknya dua apa namanya gelar. Satu adalah gelar pahlawan nasional. Yang pertama itu adalah gelar imam besar di Kampung Bonjol. Kampung Bonjol itu. Itu ya, makanya disebut Imam Bonjol, karena beliau itu kan pernah jadi imam di Kampung Bonjol. Keluarga-keluarga mereka masih di Bonjol ya, Imam Bonjol ya? Kalau keluarga ada juga yang pernah ke sini, dan ada juga sebagian itu sering WA dengan saya. Di mana mereka tuh, Pak? Ada di Jakarta, masih di Bonjol ada nggak? Bonjol banyak Banyak ya. Jadi kapan kalau balik kampung ya mau ziarah ke Bonjol, Pak, biar sambung kan? Iya. Biar sambung. Kan Caniago juga ada titisan generasi kan dari beliau. Dari Bonjol ya, dari Iya. Bonjol ya. Kalau saya mau lihat itu sejarah Ada itu. ya. Ada Caniagonya, ada apa namanya? Jamba. Jamba ada datuknya. Datuknya. Nah, Datuk Basa mungkin itu. iya, apa lagi? Ini saya tahun 70-an sempat pegang silsilahnya. Silsilah daripada Imam Bonjol dari ya. Imam Bonjol. Kalau beliau ini sekarang kan sering dengar Habib. Iya. Ini beliau ini adalah salah satu Habib yang paling generasinya paling dekat dengan Rasulullah. Jadi garis lurus beliau. Cuma sayang, Pak, Hilang itu silsilah atau adik saya perempuan waktu dia pindah ke Jakarta dia sempat bawa. Dia fotokopi. Nah, kita kan dulu, Pak, ya namanya orang kampung susah juga, rumah pindah-pindah. Sebenarnya silsilah itu kalau sana dapat lagi, Pak, dibuat itu. Ditulis gitu kan biar saya tahu. ada silsilah, tinggal silsilah keluarga yang dari generasi beliau ini yang ada sama saya. Nanti kalau mau nanti kapan-kapan bisa saya WA-kan. Boleh Pak. Itu nanti terlihat sekali. Cuma kalau dari Rasulullah tidak masuk di situ, tidak masuk di silsilah. Kalau beliau ini generasi paling dekat dengan Rasulullah dia. Makanya banyak juga Habib siarah ke sini, cuman mereka kan kurang dekat dengan saya untuk komunikasi. Boleh itu kalau mereka datang langsung. Kalau dapat lagi, Pak, boleh itu, Pak. Maksudnya kalau dapat silsilah itu ditulis seperti kayak di dinding, nanti orang bisa lihat jelas kan. Sampai ke mana nasabnya kan? Sampai mana nasabnya, sampai ke Sada Alika ya kan? Alhamdulillah tadi kita baru berbincang-bincang dan kita baru dari makam Imam Bonjol berbincang daripada
generasi kelima Pak Abdul, yang sering dipanggil Pak Abdul, generasi kelima daripada ajudan Imam Bonjol. Nah, sekarang kita ke situs batu tempat sholat Tuanku Imam Bonjol di bawah. Insya Allah kita lanjut ke bawah ya. Dulu sebenarnya saya pernah ke sini 2005 ya, 2005 berarti 17 tahun lalu. Batu ini di tengah sungai. Terus ada ibu yang menjelaskan kok sampai di sini dulu batu ini bergeser karena batu ini di samping ini ada pabrik minuman pabrik alkohol. Ketika banjir bandang, batu ini bergeser. Nah, jadi batu tempat imam pun nggak mau terlalu dekat dengan pabrik minuman keras. Alhamdulillah, sahabat dakwah traveler, kita telah ziarah dan kita telah ngobrol sama ahli keluarga. Pertama Pak Abdul tadi menjelaskan silsilah keluarga yang ada di sini, keluarga dari Imam Bonjol dan keluarga dari pembantu dari Imam Bonjol. Semoga ziarah kita ini ada manfaatnya dan semoga kita dibangkitkan di akhirat kita sama-sama orang soleh, orang-orang yang memperjuangkan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.